Oke, aku akan minta waktu 30 menit saja ya. Moga-moga kalian tahan dengan omonganku yang ngetubrus nggak karu-karuan nanti. Tapi percayalah, ini akan menjadi your first experiences regarding the marriage bill within our country. Aku aku nggak yakin ada salah satu di antara kalian yang pernah studi soal ini. Bagaimana tiba-tiba undang-undang yang mau tidak mau harus kita ikuti, tapi sebenarnya memiliki basis apa namanya menjadi basis apa namanya dari presentasiku seperti itu. Pertama adalah bukunya Profesor Saskia Wirengga, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia. Ini adalah disertasinya. Profesor Emeritus di UVA, University di Amsterdam, Van Amsterdam. Dan yang kedua, ini adalah disertasinya dari Profesor Mujibur Rahman, ketika dia menyelesaikan program doktoralnya di Amsterdam juga. Seperti itu. Saya salah satunya akan saya menggunakan dua ini. Pertama, sebelum ngomong soal undang-undang perkawinan, aku ingin memulainya dengan soal konteks dulu ya. Memulainya dalam soal konteks, misalkan konteks kesejarahan itu sendiri. Yang pertama begini ya. Yang pertama adalah apa namanya? Yang pertama begini. Agak panjang dikit ya. Yang pertama begini, kita akan ngomong sebelum penjajahan. Jadi begini, dulu sebelum kita dijajah, itu sebenarnya penjajahan di Indonesia itu berawal dari persaingan dagang kok. Persaingan dagang. Jadi kita sebelum merdeka itu negara-negara yang menjajah kita itu sebenarnya nggak ada motif menyebarkan agama Islam Kristen, itu tidak ada. Murni adalah cuan. Mereka minta untung saja, cari untung aja di Indonesia. Nah, persaingan yang pertama datang itu adalah pedagang dari Arab dan dari India yang itu beragama Islam. Sambil dagang, mereka sambil ngaji dan lain sebagainya. Lalu ketika Indonesia itu menjadi tempat untuk mengambil resources, bisakah di mute yang apa namanya suara ini? Ais, tolong di mute Ais. Ini siapa yang? Thank you. Nah, apa namanya ketika proses bisnisnya ini menjadi oke, para pedagang Arab dan juga India ini kemudian memicu negara Portugis dan juga Belanda. Portugis itu Katolik, Belanda itu Protestan, itu untuk ikut nyari bahan di Indonesia. Ingat, ini sepenuhnya murni bisnis. Nah, sebenarnya Belanda dengan company-nya, dengan VOC-nya itu enggak ikut campur dalam soal agama. Enggak lah, aku cuma cari duit aja di Indonesia. Aku enggak akan ngikut-ngikut untuk menjalankan misi kristenisasi dan lain sebagainya. Sampai kemudian pada abad pertengahan, di pertengahan abad 18 itu, Belanda itu kaget karena apa? Karena ada pemberontakan Padri dan perang Diponegoro. Oke, Alfani nanti ya, apa namanya? Aku biar selesaikan dulu, kamu nanti bisa ngomong. Thank you. Nah, kenapa Belanda kaget? Belanda kaget karena mereka tidak menyangka bahwa pemberontakan Padri dan pemberontakan Diponegoro itu bisa sehebat itu dengan menggunakan sentimen agama. Jadi perang Diponegoro dan perang Padri di Sumatera Barat itu kan menggunakan sentimen Islam. Jadi Belanda itu mikirnya begini, gila nih, ternyata bisa juga ya Islam itu digunakan untuk mengkonsolidasi banyak orang untuk melawanku. Nah, di titik itu kemudian Belanda mulai berpikir ulang, wah kalau seperti ini ya sudah, untuk menghambat Islam, aku harus ikut aktif mengaktifasi di Indonesia pertumbuhan kelompok-kelompok Kristen. Belanda mulai terjun mendukung penyebaran Kristen pada paruh terakhir abad 19. Tujuannya apa? Tujuannya karena Belanda berpikir kalau orang Indonesia itu banyak yang Kristen, mereka akan mudah diajak kerjasama ketimbang ajak kerjasama orang Islam. Lebih mudah dijajah, begitu loh. Nah, seperti itu. Lalu untuk menghambat Aceh, kemudian Belanda ikut serta menguatkan kekristenan yang ada di Batak, untuk memperkuat, untuk menghambat laju Islam Banjar yang ada di wilayah Kalimantan. Di wilayah Kalimantan mereka mengaktifasi Dayak dan lain sebagainya. Jadi di mana ada Islam, kemudian di situ ada ini. Sama seperti di mana ada Alfamart, di situ pasti ada Indomaret, ada Alfamidi dan lain sebagainya. Jadi saling mengintercept seperti itu.
Nah, yang menarik adalah pada abad 19, ya, jadi setelah itu berlangsung, kekristenan dan kekatolikan mulai banyak pengikut. Jadi mulai apa? Yang awalnya banyak Islamnya, kemudian mulai banyak Kristennya, terutama di Jawa. Itu membuat orang Islam Jawa itu menjadi sangat sangat nggak senang, menjadi sangat nggak senang seperti itu. Nah, pada saat yang bersamaan, jumlah orang Islam yang naik haji ke Mekah itu meningkat. Nah, saat balik dari Mekah, mereka yang haji ini membawa serta komitmen dan semangat keumatan. Jadi keislamannya semakin kuat dan nasionalismenya semakin kuat. Itu artinya apa? Ketidaksukaannya terhadap Belanda sebagai penjajah menguat, ketidaksukaannya kepada Belanda sebagai orang Kristen menguat. Jadi aku nggak suka kamu karena kamu penjajah dan kamu kafir. Jadi ingat akhirnya apa? Pelan-pelan kemudian orang Islam ini di Indonesia pada waktu itu terbangun semangatnya untuk melawan Belanda plus melawan kekristenan itu sendiri. Nah, pada prakteknya Belanda dianggap meminggirkan orang Islam dan memberikan privilege terhadap kekristenan. Ya iyalah, seperti itu. Sama kayak kita toh, kalau kita misalkan duduk, misalkan Ais menjadi menteri, salah satu menjadi pembantunya Jokowi, maka yang dipanggil adalah orang-orang, biasanya adalah orang-orang PMII, orang-orang Islam yang PMII. Biasanya seperti itu. Dan orang Belanda juga seperti itu. Ia meminggirkan orang Islam dan memberikan privilege terhadap kekristenan dan Katolik. Seperti itu. Misalnya dalam soal anggaran publik maupun rekrutmen pegawai. Jadi seperti misalnya di kampusmu itu kan, di kampusmu itu kan karena dikuasai oleh banyak orang Islam, maka rekrutmen pegawainya biasanya apa namanya cenderung agak memberikan privilege terhadap orang Islam seperti itu. Begitu juga dengan apa namanya fasilitasi-fasilitasi yang lain. Nah, yang ingin saya katakan di sisi lain, jadi ketika Islam gegeran sama Belanda seperti itu, di sisi lain baik Islam maupun Belanda itu keduanya itu juga punya musuh bersama. Mereka sama-sama nggak suka dengan komunis. Ya, mereka nggak suka dengan komunis. Kenapa mereka nggak suka dengan komunis? Karena komunis dan sosialis itu mengajarkan kritisisme. Belanda nggak suka. Jadi kalau ada orang belajar komunis dan belajar sosialis, itu Belanda nggak suka karena apa? Karena dididik untuk pintar, dididik untuk mengkritisi. Karena orang komunis dan orang sosialis kritis-kritis. Lah orang Islam, kelompok Islam itu juga nggak suka dengan komunis. Bukan karena soal anti Tuhan, enggak. Masa orang seperti Haji Misbah dianggap sebagai anti Tuhan? Tidak. Ya itu tadi. Karena Islam itu mengandalkan feodalisme. Kamu harus munduk-munduk, sama seperti kamu yang di pesantren kan munduk-munduk dengan kiaimu. Tidak ada kritisisme. Jadi baik Belanda maupun Islam itu nggak suka dengan itu. Nah, yang menarik ketika Belanda itu di akhir tahun 1941 begitu itu kan Belanda mau kalah nih sama Jepang. Belanda terlebih dahulu membersihkan komunisme dari bumi Indonesia. Jadi seluruh orang-orang komunis di Indonesia itu dibuang ke Digul semuanya. Karena pemberontakan 1926 dan pemberontakan 1927 yang dilakukan oleh komunis, pemberontakan terhadap Belanda. Jadi pertama kali orang Indonesia memberontak terhadap Belanda itu ya dipimpin oleh orang komunis itu sendiri pada tahun 26 dan 2007. Kamu baca bukunya Zaman Bergerak begitu, seperti itu. Nah, tinggallah ketika komunis nggak ada, menjaga Indonesia nggak ada, tinggallah kelompok Islam konservatif dan kelompok nasionalis serta kelompok Islam sekuler yang ada dan kelompok Katolik Protestan yang ada di Indonesia itu dalam menjaga. Nah, ketika Jepang datang, kalau dulu Belanda itu sangat meminggirkan umat Islam, Jepang tidak. Jepang datang karena sangat ingin bantuan terutama untuk mengokohkan imperialismenya di wilayah Asia Pasifik. Jepang itu mikir, wah aku harus baik-baik nih dengan orang Islam agar supaya aku nanti dibantu ketika perang. Itu sebabnya ketika Jepang datang, ia memberikan privilege kepada orang Islam. Orang Islam yang awalnya dipinggirkan oleh Belanda, itu kemudian diberikan panggung yang luar biasa oleh Jepang, dididik
ada kursus politik, jurnal-jurnal Islam diperbolehkan, mulutan di lapangan banteng Ikada itu diberikan secara terbuka, madrasah, pesantren dan lain sebagainya itu dikuatkan oleh pendidikan oleh Jepang. Akhirnya apa? Akhirnya umat Islam itu kembali confident. Umat Islam itu kan berpikir negara Indonesia ini kan negaranya karena mayoritas adalah orang Islam. Jadi dulu orang Islam itu sampai sekarang menganggap Indonesia ini adalah miliknya. Miliknya. Jadi ketika mereka itu dikuyok-kuyok oleh Belanda dan kemudian dianak emaskan kembali oleh Jepang, mereka konfidensinya menjadi muncul lagi, menjadi tumbuh lagi. Umat Islam sangat yakin Indonesia akan kembali menjadi milik Islam. Tapi sayangnya Jepang tidak berpikir demikian. Nah, yang menarik saat penyiapan kemerdekaan ya di BPUPKI maupun di PPKI terjadi debat panjang menyangkut dasar negara. Debat panjang di internal Islam itu kira-kira memperhadapkan kelompok sekuler melawan kelompok Islam menyangkut apakah negara Indonesia nanti akan dibikin sekuler atau dibikin negara Islam. Mereka tarung. Akhirnya apa? Akhirnya mereka sepakat ya sudah ada Piagam Jakarta. Ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pancasila itu dulu bunyinya kayak gitu dan itu disepakati. Disepakati. Tapi sayangnya beberapa jam sebelum rapat, beberapa jam sebelum rapat pengesahan dasar negara dan konstitusi pada tanggal 18 Agustus, Piagam Jakarta dan seluruh privilege umat Islam di konstitusi itu dipangkas habis hanya dalam waktu 15 menit demi kesatuan bangsa. Hal ini membuat kelompok Islam sangat kecewa. Dan yang menarik apa? Kekecewaan itu kemudian dilimpahkan oleh orang Islam dengan menuduh orang Katolik, menuduh orang Kristen sebagai dalang penyebab kegagalan negara Indonesia tidak menjadi negara Islam. Begitu. Nah, sejak saat itulah ada kesan kuat Kristen dan Katolik adalah musuh politik umat Islam. Yang menarik karena sangat terluka kelompok Islam waktu itu, maka mereka terus bersemangat, mereka ini orang Islam, menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Semangatnya nggak pernah meredup, bahkan hingga saat ini. Semangatnya nggak pernah meredup. Sekarang, kalau HTI itu kan pemain-pemain baru. Dulu yang setuju negara Islam itu ya bapaknya Gus Dur. Bapaknya Gus Dur itu yang ngotot presiden tidak hanya orang pribumi, tapi juga harus orang Islam. Itu salah satunya adalah bapaknya Gus Dur, Gus Wahid, Haji Wahid Hasim. Termasuk inisiator Piagam Jakarta itu kalau mau mengakui itu juga salah satunya adalah Gus Wahid itu sendiri. Nah, ini karena mereka menganggap negara Indonesia adalah milik orang Islam. Nah, semangat ini menjadi terus dan semangat ini tidak pernah padam dan semangat menghidupkan kembali Piagam Jakarta itu terus ada dan sampai kapanpun kelompok ini kemudian bersumpah akan terus terus mengawal tegaknya Islam ini dalam pembuatan regulasi di belakang hari. Tak terkecuali regulasi perkawinan itu sendiri. Nah, itu konteksnya ya, itu konteksnya. Konteksnya adalah orang Islam yang merasa terluka karena diperlakukan tidak adil oleh orang Belanda dan tidak mampu merebut negara ini menjadi negara Islam meskipun dia adalah mayoritas. Nah, aku akan ngomong soal, di sini aku ingin masuk soal regulasi perkawinan. Kita tahu bahwa regulasi kita soal perkawinan itu tunduk pada Undang-Undang 1 nomor 74. Aku tidak akan membahas soal kontennya secara umum. Aku ingin membahas soal politik kesejarahannya saja. Sebelum Undang-Undang 174 itu dibuat, itu kita dulu itu pernah punya Undang-Undang tahun 22 tahun 1946 yang fokusnya itu adalah fokus prosedur pencatatan perkawinan. Jadi kalau kamu, aku dan Ais kawin atau Nuri sama RB kawin, maka fokusnya adalah dicatatkan. Undang-Undang 2246 tidak mengatur atau tidak terlalu mengambil peduli apakah kalian beragama sama atau tidak. Enggak penting. Yang penting kalau kamu senang, misalkan Ais yang aku tanya ya, atau Vero pacaran dengan orang Buddha
dan kemudian disahkan, ya negara nggak akan ikut campur. Yang penting kalau kamu kawin, laporin ke aku, nanti tak catat mengatakan bahwa Ais kawin dengan siapa begitu yang beragamnya berbeda seperti itu. Jadi fokusnya soal pencatatan saja, tidak rempong soal agama. Apalagi rempong apakah kalian sama-sama PMI-nya atau PMI dan HMI. Tidak ada seperti itu. Jadi Undang-Undang 2246 itu fokus pada prosedur pencatatan perkawinan ansih. Diimplementasikan di Jawa dan Madura pada tahun 46, tapi kemudian pada tahun 49 itu kemudian di Sumatera dan semua daerah. Nah, yang menarik apa? Sebelum ada Undang-Undang 1946, yang menarik adalah pada tahun 1937 Belanda itu sebenarnya, Belanda yang dianggap tidak suka dengan orang Islam, itu tiba-tiba mempersiapkan regulasi perkawinan yang isinya mewajibkan pencatatan perkawinan, ya, perkawinan harus monogami, dan di dalam undang-undang itu isinya juga bagaimana mencegah supaya suami itu tidak menceraikan istrinya secara sepihak. Keren toh? Ya keren lah. Tapi draft ini dibatalkan karena pada waktu itu dianggap bertentangan dengan semangat Islam kala itu. Kamu kok ingin ngatur-ngatur kami yang Islam? Jangan, tak usah ngatur. Kami tidak senang dengan itu. Prinsip kami adalah poligami menurut orang Islam waktu itu. Seperti itu. Itu sebenarnya di draft itu di Del. Nah, pada tahun 45-46 kemudian sebentar ya. Pada tahun 45-46 sorry ya. Ini kok rumit ya. Sorry. Moga-moga kalian ini ya. Pada tahun 45-46 itu kan udah merdeka. Nah, Kementerian Agama yang di situ itu ada Kiai Haji Wahid Hasyim, salah satunya menjadi Menteri Agama. Menteri Agama itu Kementerian Agama diduduki oleh orang Islam. Dan itu memang dibuat untuk orang Islam karena Soekarno ngerti orang Islam terluka. Nah, supaya nggak terluka dikasih permen. Permen itu namanya Kementerian Agama khusus untuk orang Islam saja. Nah, Kementerian Agama itu sudah mempunyai draft undang-undang perkawinan ala Islam. Namun mendapat tentangan dari Departemen Kehakiman. Jadi ini Kementerian Agama punya draft sendiri, Departemen Kehakiman punya draft sendiri. Nah, Departemen Kehakiman ini dikuasai oleh kelompok nasionalis dan feminis. Ya, yang intinya, ya kalau kita mau bikin undang-undang, ya undang-undang untuk semuanya. Nggak ada undang-undang yang khusus. Perkawinan ini sendiri, enggak. Ya undang-undang semuanya. Seperti itu. Nah, ini gegeran. Nggak bisa ketemu. Nah, kemudian karena nggak bisa ketemu, sampai pada tahun Oktober 50, Kiai Wahid Hasyim waktu itu Menteri Agama itu membuat tim lintas agama untuk mempersiapkan draft soal perkawinan. Pada Mei 53 isinya tim lintas agama ini orang Kristen, orang Hindu, orang apa disuruh duduk, ya sudah, you rumusin undang-undang soal perkawinan, tak tungguin begitu. Nah, 3 tahun kemudian tim menghasilkan 3 undang-undang perkawinan. 1 undang-undang perkawinan untuk semuanya, 1 undang-undang perkawinan untuk Protestan, Katolik, dan Islam, 1 undang-undang perkawinan untuk pemeluk yang selain 3 agama itu. Nah, makin mumet kan? Bayangkan ini, tahun 50 itu sudah mumetnya seperti itu. Nah, pada tahun 54, undang-undang perkawinan yang ala Islam dari tim tersebut selesai dibuat. Namun sayangnya oleh Kementerian Agama itu di-drop. Kementerian Agama tidak puas karena undang-undang perkawinan ala Islam itu dianggap terlalu reformis, terlalu progresif, dan mengancam kewenangan Kemenak untuk mencatatkan perkawinan Islam. Undang-undang perkawinan ini tidak diajukan ke parlemen, alih-alih Kementerian Agama mengajukan kembali Undang-Undang 2246 ke parlemen untuk diterapkan di luar Jawa. Nah, pengajuan ini disetujui menjadi Undang-Undang 35 1954 yang di dalamnya menjamin kewenangan Kementerian Agama untuk mengurusi perkawinan Islam. Kepentingan Kemenak waktu itu apa sih kepentingannya? Kepentingannya adalah jangan sampai aku ini, kementerian ini tidak diperbolehkan untuk mencatatkan perkawinan. Karena di Departemen Kehakiman itu dia ngomong pencatatan perkawinan itu harus di catatan sipil.
Orang-orang Kementerian Agama bilang, wah aku nggak punya kerjaan kalau seperti ini. Seperti ini. Nah, pada September 1957, waktu itu Menteri Agamanya ganti, Pak Ilyas, itu mengajukan rancangan undang-undang perkawinan baru. Ya, dia karena yang kemarin itu nggak selesai, dia mengajukan rancangan baru dengan catatan akan ada amandemen di beberapa pasal. Namun kemudian ini tidak dilanjutkan. Belakangan kemudian kelompok nasionalis, ingat ini kan perseteruan antara kelompok Islam melawan kelompok nasionalis. Kelompok nasionalis itu undang-undang perkawinannya lebih sensitif gender, kira-kira seperti itulah. Monogami undang-undangnya nasionalis ini. Tapi kalau kelompok Islam pro poligami. Seperti itu. Nah, kelompok nasionalis itu pencatatannya di catatan sipil. Kalau kemudian Kementerian Agama, pencatatannya di Kementerian Agama. Dua orang ini berseteru terus. Nah, ketika Menteri Ilyas itu mengajukan dan tidak kunjung disempurnakan, tiba-tiba Februari 58 kelompok nasionalis mengajukan draft undang-undang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nyonya Sumari. Tentu saja isinya kita tahu, monogami, ya tidak boleh berpoligami, pencatatan, perkawinan beda agama tidak ada masalah dan lain sebagainya. Wah, langkah ini membuat Menteri Agama merasa kecolongan dan segera melakukan penyempurnaan undang-undang versi Islam itu sendiri. Tahun 59 ketika dua undang-undang ini diajukan ke parlemen, debat parlemen dimulai. Kelompok nasionalis kukuh dengan monogami dan undang-undang perkawinan untuk semuanya. Jadi ini satu undang-undang untuk semua orang Indonesia, nggak peduli agamamu apa. Gitu. Tapi kelompok Islam kukuh meminta privilege, nggak bisa dong. Aku kan mayoritas di sini, aku harus punya kekhususan. Biarlah kami mengatur diri kami sendiri. Kami minta undang-undang dan kami minta buat pengadilan sendiri. Jadi nggak ikut pengadilan umum. Jadi itu harga matinya. Itu tahun 59. Debat tak kunjung selesai, kompromi tak tercapai, bahkan sampai Soekarno tumbang tahun 59 sampai 67 tumbang berapa tahun? 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7 tahun nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Soekarno tumbang. Lalu dimasukkan di era Soeharto, dilanjutkan di era Soeharto. Nah, pada tanggal 22 Mei tahun 67, Departemen Agama di eranya Soeharto mengajukan draft undang-undang ke parlemen, ya, ke parlemen. Departemen Kehakiman melalui lembaga hukum LHPN, salah satu lembaga yang ngurusi soal undang-undang milik Departemen Kehakiman, itu juga mengajukan draftnya. Jadi ketika orang Islam mengajukan draftnya, orang nasionalis mengajukan draftnya itu. Perdebatan berlangsung seperti sebelumnya. Dan yang menarik, yang berbeda pada waktu itu adalah politisi Katolik yang ada di parlemen itu terlihat cukup aktif menyatakan perlawanannya terhadap draft versi Islam. Hal ini sangat mungkin dipicu oleh statementnya Ibu Asma Syahroni. Ibu Asma Syahroni itu dari kelompok NU, ya, dari partai NU, yang pernah mengatakan seperti ini. Semua fraksi Islam yang ada di parlemen hanya akan menerima undang-undang perkawinan sepanjang sejalan dengan syariat Islam. Kalau masih ngomong monogami, itu bertentangan dengan syariat Islam. Syariat Islam poligami. Kayaknya gitu. Penolakan Katolik ini kemudian karena Katolik ini terus menolak, maka tidak tercapai konsensus. Padahal di parlemen itu sudah ada kesepakatan bahwa setiap keputusan nggak perlu di voting, harus pakai konsensus saja, musyawarah mufakat. Tetapi karena Katolik ini ngotot, maka undang-undang perkawinan ini kemudian menjadi tidak selesai-selesai. Di situ orang Islam menjadi sangat antipati lagi terhadap orang-orang Kristen dan orang-orang Katolik karena dianggap menghambat laju dan menghambat kepentingan orang Islam itu sendiri. Menurut orang Katolik, undang-undang perkawinan versi Islam jika diterima, maka itu sama artinya diterima dan itu menjadi undang-undang nasional menurut orang Katolik dan orang Protestan serta orang nasionalis. Kalau kita mau menerima undang-undang perkawinan
ala Islam untuk diterapkan di seluruh Indonesia, maka itu berarti kita ini mengganti Pancasila dengan Piagam Jakarta. Lalu apa kemudian kita ngomong Pancasila tapi undang-undangnya syariah seperti itu? Seperti itu. Nah, orang Islam itu malah balik menuding Katolik itu menggunakan model kebencian terhadap Islam seperti halnya pakai PKI. Wah, jangan-jangan orang Katolik ini turunan dari PKI karena hanya orang PKI yang nggak suka dengan orang Islam. Sekarang orang Katolik juga nggak suka dengan orang Islam. Berarti kalian ini jangan-jangan adalah PKI juga. Wah, rumit nggak karu-karuan pada waktu itu. Nah, orang Islam kira-kira pengen ngomong seperti ini. Hei negara, kami ini butuh supaya negara menjamin model perkawinan bagi umat Islam yang mengurangkan mayoritas. Kami ini butuh itu. Apa kami nggak punya hak? Kami ini mayoritas. Kristen sudah memiliki legalitas perkawinan sendiri, HOJI, Huelage Ordonanti Kristen Indonesia. Orang Kristen kan sudah punya aturan sendiri soal perkawinan mereka. Mereka punya kok, kami nggak punya. Dan kalian menghambat. Ada apa ini? Kenapa sih orang Katolik sama Kristen menjadi sangat bernafsu mengganjal umat Islam di undang-undang perkawinan ini? Wah, sudah nggak karu-karuan waktu itu. Jadi situasinya menjadi chaos itu. Menjadi chaos dan dari awal 72 sampai pertengahan 73 itu gencar tuntutan agar dibuat undang-undang perkawinan. Pokoknya harus undang perkawinan. Termasuk dari desakan dari Putin. Putin ini adalah istri Presiden Soeharto. Ingat Presiden Soeharto itu orang kejawen, orang nasionalis, dia tidak nyaman kalau negara ini menjadi negara Islam. Putin juga penganut monogami. Maka dia, Presiden Soeharto dan juga Putin itu nggak nyaman kalau poligami itu masuk atau diperbolehkan di dalam undang-undang perkawinan. Akhirnya apa? Akhirnya pemerintah, karena desakan ini, ya sudah kita pemerintah Soeharto itu mengajukan draft baru dan menarik draft 67 dan 68, dan tentu saja isinya itu sangat tidak dianggap mengakomodasi kepentingan orang Islam. Itu sebabnya umat Islam protes dan demo turun ke jalan. Ya, mungkin protesnya seperti protesnya Undang-Undang Cipta Kerja lah kayak gitu. Seperti itu. Karena dianggap menganaktirikan orang Islam. Pak Harto itu gimana sih? Islam apa tidak? Islam kok nggak mau mengakomodasi kepentingan orang Islam di dalam undang-undang perkawinan itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, yang menarik adalah pada tanggal 27 September tahun 73, setahun sebelum undang-undang ini disahkan, itu pelajar Islam, ada 500 pelajar Islam, mahasiswa Islam menduduki ruang sidang parlemen yang waktu itu sedang membahas, ada proses hearing, dua menterinya Orde Baru itu sedang akan menjawab pertanyaan anggota parlemen seputar undang-undang perkawinan ini. Allahu Akbar dan lain sebagainya diduduki oleh pelajar-pelajar Islam yang nggak setuju dengan draft undang-undang perkawinan miliknya Soeharto itu sendiri karena dianggap sekuler. Jadi monogami itu dianggap sekuler. Seperti itu. Kalau poligami dianggap ala Islam. Jadi mereka menduduki ruang sidang itu chaos 2 jam, tidak rusuh di situ, dan kira-kira keberatan orang Islam itu begini ya pada tahun itu. Keberatan Islam yang pertama, keberatan Islam itu adalah kenapa sih undang-undang kalian itu, undang-undangnya Pak Harto itu kok fokusnya ke perkawinan harus dicatatkan? Kenapa kalian itu tidak fokus bahwa agama adalah aspek penting di dalam perkawinan itu? Kenapa fokus kalian kok perkawinan harus dicatatkan? Bukankah perkawinan itu adalah hal yang sakral di agama? Harusnya agama yang nomor 1. Kalau agama nomor 1 berarti poligami harus disahkan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini keberatan orang Islam. Keberatan orang Islam yang kedua adalah mereka sangat kecewa Partai Islam waktu itu dianggap lembek dalam membela kepentingan Islam. Ya, Partai Islam waktu itu kan sangat takut pada Soeharto. Sangat takut dengan kekuatan Golkarnya. Yang ketiga, pemerintah dianggap tidak terlebih dahulu berkonsultasi dengan organisasi Islam terkait hal ini. Loh, kalian ini bikin undang-undang perkawinan.
kok nggak mau melibatkan kami, Mbok ya sowan dulu, konsultasi dulu lah, kayak gitu. Akhirnya terjadi resistensi dan chaos. Yang menarik karena chaos, kemudian pemerintah akhirnya mengadakan lobby dengan pemimpin Islam di parlemen. Gimana nih enaknya? Tentu saja lobby-lobby ini menggunakan kekuatan militer, menggunakan kekuatan intelijen dan lain sebagainya, dan memaksa orang Islam untuk memaksa kekuatan Islam waktu itu untuk mau duduk dan berunding. Seperti itu. Itu terjadi Oktober 73, dan pada November tahun yang sama mereka mencapai kompromi namun tidak dipublikasikan hingga minggu kedua Desember. Nah, pada tanggal 22 Desember, tepat pada saat Hari Ibu, akhirnya parlemen meratifikasi undang-undang perkawinan dan mensahkannya pada Januari 74. Akhirnya undang-undang 174 itu disahkan seperti itu. Nah, isinya apa? Ya, isinya kira-kira seperti ini ya. Isinya seperti ini. Ini salah satu pasal komprominya. Ya, ini di Undang-Undang 174 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan menurut Islam dianggap sah kalau menurut KUA sah, menurut Kementerian Agama sah. Kalau Kementerian Agama mengatakan tidak boleh perkawinan sesama jenis atau perkawinan beda agama, ya negara tidak akan berani mencatatkannya. Kira-kira seperti itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini komprominya. Disahkan dulu di agamanya masing-masing, baru kemudian dicatatkan. Nah, yang menarik menurut studi dari Profesor Mujibur Rahman, ia memberikan 3 penekanan terkait sengkarut di undang-undang perkawinan ini. Pertama adalah orang Islam, tuduhan orang Islam kepada kelompok Katolik. Jadi orang Islam itu, politisi Islam itu menuduh terjadi konspirasi antara Orde Baru dan kelompok Katolik, terutama ketika menyiapkan draft undang-undang perkawinan. Wah, ini pasti ada campur tangan Katolik, ada campur tangan Kristen di lingkar utamanya Pak Harto. Waktu itu memang Orde Baru sangat dekat CSIS itu adalah think tank milik orang Katolik seperti itu. Nah, yang kedua adalah perdebatan antara negara, tentara kewenangan agama atau kewenangan negara. Perkawinan ini kewenangan negara atau kewenangan agama? Debatnya di situ. Ya, kelompok nasionalis mengatakan ini kewenangan agama, tapi kelompok Islam mengatakan enggak, ini kewenangan agama. Akhirnya komprominya seperti di pasal itu tadi. Negara menjadi kalah, agama menjadi yang superior. Nah, yang ketiga itu adalah perdebatan menyangkut soal perkawinan beda agama, terutama Islam dan Kristen itu sendiri. Ada salah satu cendekiawan Islam waktu itu, Profesor Rashidi, dia mengatakan bahwa draft yang ditawarkan oleh Pak Harto itu dianggap sebagai kristenisasi terselubung. Karena di sana itu ada celah untuk berlangsungnya undang-undang perkawinan beda agama. Nah, dia menuduh bahwa sebenarnya ini sudah merupakan skenario. Karena pada tanggal 21 Juni tahun 1973, sebelum itu diserahkan ke parlemen, itu ada perkawinan besar-besaran antara Raden Ayu Kusubiah, Putri Pakubuwono yang 12, Pakubuwono ke-12, ini orang Islam, itu menikah dengan R. Silvanus, gubernur Kalimantan Tengah yang Katolik dalam pesta yang sangat glamor di Istana Solo. Satu Islam, cewek, satu Katolik, cowok. Orang Islam itu menganggap, wah ini kacau ini kalau seperti itu. Nah, setelah perkawinan berlangsung, negara mengajukan undang-undang perkawinan yang dianggap pro terhadap perkawinan lintas agama. Ini mau melemahkan umat Islam. Jadi seperti itu. Betapa rumitnya. Nah, yang menarik teman-temanku sekalian, ketika Undang-Undang 174 yang pada akhirnya memberikan Undang-Undang 174 itu kan akhirnya memberikan kewenangan bahwa perkawinan itu menjadi domain agama, dan ketika sudah disahkan oleh agama, maka akan dicatatkan oleh
dicatatkan ke negara. Jadi kalau AIS misalkan ingin kawin beda agama di KUA, nggak bisa disahkan. Kalau nggak bisa disahkan, nggak bisa dicatatkan. Bayangkan. Undang-Undang 174 ini selanjutnya oleh kelompok Islam itu dianggap sebagai suatu hal yang dianggap kemenangan. Melalui Undang-Undang 174, kelompok Islam mendapat kekhususan. Ya, asik, aku mendapatkan privilege karena aku mempunyai KUA sendiri. Kantor urusan agama, meskipun itu kantor urusan agama, itu adalah sebenarnya kantor urusan agama Islam. Kementerian Agama, Kemenak, itu sebenarnya Kementerian Agama Islam. Seperti itu. Yang Kristen ada di pinggir begitu saja. Nah, melalui Undang-Undang 174 tentang perkawinan, kelompok Islam mendapatkan kekhususan dengan KUA dan pengadilan agamanya. Nah, untuk membentengi supaya tidak terjadi perkawinan beda agama, iya, kelompok Islam menggunakan Undang-Undang 174 itu sendiri tentang KUA, di situ ada KUA dan pengadilan agamanya. Serta untuk melanggengkan ketimpangan gender dalam perkawinan. Undang-Undang perkawinan itu kan meletakkan perempuan itu kan sebagai konco wengking, seperti itu ya. Undang-Undang 174 konco wengking, tidak setara. Seperti itu. Ya, pelanggengan ketimpangan gender dalam perkawinan itu dilanggengkan menggunakan Undang-Undang 174 oleh kelompok Islam. Pemerintah juga menerbitkan impres. Jadi saat sudah diberikan privilege-nya di Undang-Undang 174, orang Islam itu juga diberikan privilege lagi dengan terbitnya KHI, kompilasi hukum Islam, yang di situ mengatur soal perkawinan, soal wakaf, soal adopsi, soal waris, seperti itu. Dan orang Islam berusaha supaya impres ini dinaikkan menjadi undang-undang. Ya, memberikan keleluasaan formal implementasi ajaran Islam itu sendiri. Nah, ketika Presiden SBY waktu itu pernah dilakukan upaya menyempurnakan aturan perkawinan dalam kompilasi hukum Islam agar lebih sejalan dengan prinsip keadilan gender yang terkenal dengan counter legal draft KHI. Jadi Ulil Absor Abdallah, Profesor Musda Mulia, Muqsid Ghazali, banyak sarjana-sarjana progresif Islam itu duduk untuk melakukan penyempurnaan agar supaya perkawinan Islam yang diatur dalam kompilasi hukum Islam itu sejalan dengan hak asasi manusia. Jadi misalkan perkawinan itu dianggap menurut draft dari mereka itu adalah kontrak, semacam kontrak, bukan ketertundukan tapi kontrak. Jadi kontrak antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Wah, ini memancing protes kelompok konservatif Islam, akhirnya dibekukan oleh Menteri Agama waktu itu, Maktub Basuni. Wah, ini bikin kisruh, bikin rame, nggak usah wis. Akhirnya sampai sekarang counter legal draft yang sangat pro feminis, karena di situ ada Profesor Musda Mulia, itu tidak pernah dibahas lagi. Seperti itu. Nah, yang menarik terkait dengan ini masih ada hubungannya dengan perkawinan, meskipun tidak ada undang-undang, meskipun tidak secara khusus menyangkut soal undang-undang perkawinan, Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan putusan yang cukup progresif seputar anak luar perkawinan. Cukup progresif. Kalian yang concern di wilayah hukum, itu di Undang-Undang 174, Undang-Undang Perkawinan, terutama pasal 43 ayat 1, itu kan berbunyi begini, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi kalau misalkan aku menikah siri ya, atau aku menikah siri dengan AIS misalkan, lalu keluarlah RB, maka RB hanya punya garis keperdataan kepada AIS saja. Aku tidak memiliki, aku enak, aku tidak punya tanggung jawab. Warisanku tidak bisa jatuh kepada RB meskipun dia adalah anakku. Akhirnya ayat ini, pasal ini digugat oleh Macica Muchtar. Macica Muchtar itu pernah hidup serumah. Macica Muchtar ini penyanyi dangdut yang sangat terkenal. Nanti di googling saja Macica Muchtar. Dia menikah siri dengan mantan Menteri Sekretaris Negara pada zamannya Soeharto, yakni Murdiono. Mereka kawin di bawah tangan, punya anak. Dan ketika Murdiono mati, Macica Muchtar punya anak ini, anaknya nuntut
hak perkawinan, tapi nggak bisa karena menurut undang-undang ia nggak bisa punya hubungan keperdataan dengan bapaknya. Akhirnya Macica ngamuk. Setelah ngamuk dia menggugat Undang-Undang 174 pasal 43 ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap ini sangat mencederai hak anak. Ini anaknya dia kok, masa gara-gara tidak dicatatkan saja maka dia tidak dianggap sebagai anaknya Murdiono. Yang menarik apa? Mahkamah Konstitusi mengabulkan itu. Sehingga apa? Pasal 43 ayat 1 harus dibaca seperti ini. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum, mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Jadi kalau misalkan anaknya Ais misalkan dariku itu tes DNA dan kemudian ia memang ada DNA-ku, maka ia punya hak kepadaku. Oleh banyak kelompok Islam, putusan ini dicela. Ini melegalkan perzinahan dan lain sebagainya. Tapi Mahkamah Konstitusi mengatakan it is okay. Ini bukan soal perzinahan, ini adalah untuk melindungi hak anak. Seperti itu. Nah, yang terakhir Nat, ini terkait ini yang terakhir ya, nanti kita bisa diskusi. Ini terkait perkawinan beda agama. Apakah Undang-Undang 174 itu memang sudah menutup rapat kebolehan tentang perkawinan beda agama? Menurut saya, perkawinan beda agama itu masih dimungkinkan untuk dilakukan melalui Dinas Catatan Sipil sepanjang ada agama non-Islam yang mau mensahkan perkawinan tersebut. Jadi negara akan mau mencatat sepanjang ada otoritas agama yang mensahkan. Kalau Islam kan KUA nggak boleh, jelas nggak bisa. Tetapi bukan berarti agama yang lain nggak bisa. Agama lain beberapa bisa, misalkan Katolik. Catatan sipil seperti itu. Nah, catatan sipil akan mencatat perkawinan beda agama sepanjang diperintahkan pengadilan. Nah, di Undang-Undang tentang Adminduk itu ada istilah perkawinan yang ditetapkan pengadilan. Nah, di perkawinan yang ditetapkan pengadilan itu adalah perkawinan-perkawinan yang oleh undang-undang itu tidak diperbolehkan, tapi pengadilan bisa menetapkan yang lain. Misalkan ya, kan tidak boleh nih perkawinan dilangsungkan kalau anaknya itu masih di bawah umur. Tapi biasanya kalau ini sudah hamil duluan, lalu diajukan dispensasi perkawinan karena misalkan sudah hamil, itu harus ke pengadilan dulu dan pengadilan mengatakan ya deh, lu meskipun masih di bawah umur tapi karena force majeure maka kamu boleh kawin. Tapi itu harus sepengetahuan pengadilan dan harus disetujui oleh pengadilan. Termasuk perkawinan beda agama. Sepanjang perkawinan beda agama itu diogekan oleh pengadilan, maka ia bisa dicatatkan. Ini salah satu contoh ada perkawinan beda agama, namanya Gus Patricia Brilianti, dia Katolik, dia Protestan, dengan Aditya Rahman Sinuga. Itu putusan PN Purwokerto nomor 26 pada tahun 2020, setahun yang lalu. Ingat, ya, dua orang ini menikah di gereja, yang satu tetap Islam, yang satu tetap Protestan, dan diberkati menurut cara gereja. Lalu mau dicatatkan karena ditolak oleh Capil, akhirnya mereka dua orang ini kemudian maju ke pengadilan, meminta kepada pengadilan mohon supaya catatan sipil diperintahkan untuk mau mencatatkan perkawinan kami. Lalu catatan sipil, pengadilan negeri Purwokerto kemudian memberikan keputusan seperti ini. Yang pertama mengabulkan permohonan para pemohon, memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan menetapkan biaya perkara kepada para pemohon sebesar Rp96.000. Jadi mereka cuma kena Rp96.000 saja. Mereka sudah bisa kawin beda agama. Jadi di KTP-nya nanti ya KTP-nya tetap Islam, tetap Protestan seperti itu dan dicatatkan di catatan sipil. Yang terakhir teman-teman, terkait dengan perkawinan ini ada satu manuver lagi dari kelompok Islam kontemporer, terutama ketika membincang soal RUU KUHP. Kelompok-kelompok Islam itu karena sangat ingin negara ini dijadikan negara Islam, mereka kemudian mengajukan tawaran
di rancangan undang-undang KUHP. Rancangannya kira-kira seperti ini ya, bahwa hubungan seksual, hubungan perkelaminan harus dilakukan dalam ikatan perkawinan. Jika hubungan seksual itu tidak dilakukan di dalam ikatan perkawinan, maka ia harus dipidana. Keren toh? Keren. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya maka orang pacaran nggak boleh melakukan hubungan seksual dulu. Padahal di Undang-Undang KUHP yang sekarang itu kalau dua-duanya masih single, dewasa itu bisa. Konsekuensinya apa? Ya apa? Orang-orang yang sesama jenis, misalkan aku berhubungan badan, aku dewasa berhubungan badan dengan siapa yang gay juga seperti itu. Itu ya dia nanti bisa dipidana. Karena tidak ada, bukan karena gay-nya, tapi karena aku dan teman laki-lakiku tidak dalam ikatan perkawinan. Itu konsekuensi-konsekuensi. Jadi ini ya apa namanya sekilas, bukan sekilas, banyak hal menyangkut soal politik perkawinan, politik hukum Islam terkait dengan undang-undang perkawinan. Saya kira itu ya siapa namanya RB. Moga-moga bisa kalian pahami. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.